yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kegiatan yasinan bersama pemuda Al-Fatah dalam keadaan sehat. Yasin. Ustaz Sono, Ustaz Hanafi, Mbah Lehan, dan wabil khusus ketua kita Lek Yanto. Mudah-mudahan jamaah ini selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Keduanya salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kultumnya ya tembak-tembakan juga. Jadi yang ingin saya bahas di sini berkaitan tentang ayat-ayat nasikh wa mansukh. Nasikh wa mansukh ini perlu kita ketahui agar dalam keseharian kita mengerti apa-apa yang berkaitan tentang hukum-hukum yang sudah terhapus dan hukum yang menjadi penghapus. Secara sederhana, nasikh itu artinya penghapusnya nggih. Mansukh itu artinya yang terhapus. Contohnya nopo? Contohnya apa? Banyak sekali. Pertama berkaitan tentang nikah mut'ah. Nah, ini nikah mut'ah itu kawin kontrak. Nah, ini kampanye nih orang-orang Syiah, khususnya kemarin di bulan Muharram itu mereka cari anggota tuh dengan cara, wah iya ikut golongan kami, ikut golongan Syiah, karena di Syiah itu membolehkan namanya kawin kontrak. Kawin kontrak niku kepiye? Contoh sederhananya nih, aku tak bojo anake sampean, tapi tak bojone gor 3 dino, bar kuwi tak culke. Nah kira-kira secara logika itu baik atau tidak? Iya tidak sama sekali, karena sungguh tidak berperi kemanusiaan. Nah ini juga merupakan memang pernah, makanya ini kan ada nasikh wa mansukh. Pernah dulu di zaman perang, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberlakukan namanya nikah mut'ah. Tapi itu dulu waktu awal-awal Islam. Seiring berjalannya waktu maka diperbaiki, hukum nikah mut'ah itu sekarang menjadi haram. Makanya ketika penyempurnaan hukum dalam agama Islam, nikah mut'ah sekarang dinyatakan haram. Karena apa? Menimbang, mengamati, menganalisa dan sebagainya dan seterusnya, intinya tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Nah, contoh berikutnya adalah tentang berkaitan ayat-ayat nasikh dan mansukh. Ini proses pengharamannya khomer. Jadi perlu kita ketahui ternyata khomer itu sendiri ketika awal Islam itu datang tidak seketika weh khomer itu haram, weh mabuk-mabukan langsung mlebu neraka, enggak. Ternyata dalam proses pengharaman khomer itu sendiri melalui 3 proses. Pertama disebutkan di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum syukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi intinya gini, dulu ada sahabat Rasulullah itu ketika sholat dilala posisinya lagi nyimeng. Cara bahasa dia guys, posisi keliengan lah, ngefly gitu. Jadi cara maca surat Al-Kafirun ki ora rampung-rampung. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum a'buduna ma a'budu wa la na'budu ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'budu wa la na'budu. Ora rampung-rampung karena posisi sedang mabuk. Nah, di saat itu khamr masih belum diharamkan secara total. Lalu pada periode kedua, khamr tidak langsung diharamkan. Berikutnya hanya diterangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, mereka itu bertanya kepadamu tentang apa? Khamr. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'uhu linnas. Katakan bahwasanya khamr itu memang betul ada sedikit manfaatnya, tetapi dosane niku luwih gede. Bayangkan akibat khamr sendiri, kita mungkin sudah lazim mendengar ada ulama yang gara-gara minum khamr akhirnya bunuh seorang anak, terus menzinai seorang perempuan dan melakukan dosa-dosa yang lainnya sehingga meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Ini salah satu efek dari
khomer. Oleh karena itu pada periode kedua disebutkan bahwasanya khomer itu memang betul ada manfaatnya, tapi sebagian kecil dan dosanya itu ternyata lebih besar. Nah ternyata setelah diteliti lagi, memang khomer itu ada beberapa manfaat, diantaranya satu, lalu dihapuskanlah keharaman khomer secara mutlak karena untuk dikonsumsi. Di ayatnya bunyinya begini, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam, setan lah intinya begitu. Jadi pada akhirnya di periode terakhir khomer itu memang menjadi haram mutlak. Karena apa? Sifatnya yang memabukkan dan membuat orang lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjerumuskan manusia ke dalam lubang kesesatan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua terhindar dari namanya minum-minuman khamar, sehingga kita pun juga paham beberapa ayat nasikh dan mansukh. Di antaranya itu tadi contoh-contoh nasikh dan mansukh. Tapi kesimpulannya adalah khomer itu tadi kita klasifikasikan lagi. Jadi ada yang untuk medis, ada yang disalahgunakan. Yang disalahgunakan yaitu tadi untuk minum-minuman, untuk mabuk-mabukan, sehingga haramnya itu mutlak. Tetapi kalau dari segi medis untuk hand sanitizer, untuk antivirus, untuk bius, itu insya Allah itu bermanfaat dan tidak ada dosa. Dan juga biasanya untuk parfum semprot. Nah itu biasanya mengandung alkohol. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengumuman jadwal yasinan malam Jumat depan bertempat di kediamannya Mas Holis. Adapun petugas MC Mas Ajis, Imam dan Muidatul Hasanah Ustadz Lastono. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.